Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran agama Hindu, mari kita awali dengan berdoa. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Siapa si Mandi? Mari kita sama-sama mengucapkan doa belajar. Berdoa mulai. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di antara kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran tentang sumber-sumber hukum Hindu, siapa yang tahu bagaimana perkembangan sumber hukum Hindu? Apa yang ada terlintas di pikiran kalian tentang sumber hukum Hindu? Ya, sumber hukum Hindu itu adalah sebuah tata aturan di dalam sebuah negara, yang dimana masyarakat itu baik secara umum atau individu maupun sosial, individu atau sosial itu memiliki aturan di dalamnya, sehingga itu menjadi sebuah suatu aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kalian ada yang mengerti tentang hukum yang berlaku di masyarakat? Ada? Hukum apa itu? Hukum sanksi sosial. Sanksi sosial itu biasanya di adat itu ada. Itu salah satu adanya hukum Hindu. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian tentang pentingnya hukum Hindu dan memahami apa itu hukum Hindu. Nah, jadi untuk pemahaman pengetahuan kalian tentang sumber-sumber hukum Hindu, nah di sini kita akan menyimak sebuah video tentang perkembangan sumber-sumber hukum Hindu dan bagian-bagiannya. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia,
baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum itu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum Hindu. Weda Smriti sebagai sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok Vedanga atau batang tubuh Weda. Bagiannya adalah Siksa, Vyakarana, Chanda, Niruta, Jyotisa, dan Kalpa. Dua kelompok Upaweda atau Weda tambahan. Bagiannya adalah Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Kedarwa Weda. Kitab-kitab sumber hukum yang bersumber pada Weda diantaranya: 1. Kitab Sara Samuscaya, 2. Kitab Suara, 3. Kitab Siwosana, 4. Kitab Purwadigama, 5. Kitab Purwagama, 6. Kitab Dewagama atau Gyatipati, 7. Kitab Utara Manawa, 8. Kitab Adigama, 9. Kitab Kertasima, 10. Kitab Kertasimasuma, 11. Kitab Baswar. Bidang-bidang hukum Hindu sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal adalah Manawa Dharma Sastra. Adapun pembagiannya terdiri dari 1. Bidang hukum keagamaan, 2. Bidang hukum kemasyarakatan, 3. Bidang hukum tata kenegaraan. Kitab hukum Hindu yang pertama dikenal adalah Dharma Sutra. Ada 3 penulis yang terkenal adalah sebagai berikut. 1. Gautama adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. 2. Apastamba adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Vyavahara Pada. 3. Baudayana adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti hukum mengenai bela diri, penghukuman karena seorang brahmana, penghukuman atas golongan rendah membunuh brahmana, dan penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain. Menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu, keberadaan titel hukum atau Vyavahara Pada dibedakan jenisnya menjadi 18 antara lain. 1. Rinadana, yaitu ketentuan tentang tidak membayar hutang. 2. Niksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian. 3. Aswami Kriya adalah tentang penjualan barang tidak berpeluang. 4. Sambuya Samutana, yaitu perikatan antara firman. 5. Datasya Karma adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian. 6. Wetana Dana, yaitu hukum mengenai tidak membayar upah. 7. Samwidya Karma adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan. Selanjutnya 8. Kraya Wikraya Nusaya, artinya pelaksanaan jual beli. 9. Suami Palawi Wada, artinya perselisihan antara buruh dengan majikan. 10. Simawi Wada, artinya perselisihan mengenai
penyerangan dan kekerasan. 13. Steya adalah hukum mengenai pencurian. 14. Sahasa artinya mengenai kekerasan. 15. Stri Dharma adalah hukum mengenai kewajiban suami istri. 16. Stri Dharma artinya hukum mengenai kewajiban seorang istri. 17. Vibhaga adalah hukum pembagian waris. 18. Juta Samahwiya adalah hukum perjudian dan pengaruhan. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 menjelaskan bahwa seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah seperti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti, rasa puas diri sendiri. Urutannya adalah 1. Weda Studi, 2. Weda Smarti, 3. Sila, 4. Acara atau sadacara, 5. Atmanastuti. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan, antara lain 1. Sumber hukum dalam arti sejarah, 2. Sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi, 3. Sumber hukum Hindu dalam arti formal, 4. Sumber hukum Hindu dalam arti filsafat, dan 5. Sumber hukum menurut Weda. Ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra, antara lain 1. Manu, 2. Apastamba, 3. Baudayana, 4. Wasista, 5. Sangkalikita, 6. Yajnavalkya, 7. Parasara. Secara tradisional, Dharma Sastra telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut zamannya masing-masing, yaitu 1. Zaman Satya Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. 2. Zaman Treta Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Yajnavalkya. 3. Zaman Dwapara Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Sangkalikita. 4. Zaman Kali Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum hidup. Himpunan sabda suci Tuhan Yang Maha Esa disebut Weda, dan bentuknya berupa syair-syair yang indah disebut mantra. Weda bagaikan seorang ibu yang membimbing mereka yang beriman untuk memperoleh kemakmuran, panjang umur, kehidupan yang penuh semangat kerja, kemasihan, kekayaan, dan kemuliaan. Sloka adalah sejenis puisi yang mengandung ajaran. Biasanya terdiri dari 4 lirik yang berirama, yang mengandung lampiran dan isi. Sloka dari kitab suci yang menggariskan Weda sebagai sumber hukum yang bersifat universal dalam Weda Mandala 9 Sutta 67 Mantra 32 sebagai berikut. Bahwa manir yo aditi resepi sang brahman rasa tasmai saraswati duhi kesiram sarbir madu dakam. Terjemahannya, siapapun juga yang mempelajari mantra-mantra Weda yang suci, yang berisi inti sari pengetahuan yang diperoleh para resi, dewa pengetahuan yang disayang Saraswati, menganugerahkan susu, mentega yang dicernihkan, madu, dan minuman soma atau minuman para dewa.
Selanjutnya kitab seperti menjelaskan sebagai berikut. Kamat mada na prasasta na jaiwi hastia kamata kamiuhi weda dikama karma egasca waidika. Terjemahannya, berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji. Namun, berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini, karena keinginan-keinginan itu bersumber dari mempelajari Weda, dan karena itu setiap perbuatan diatur oleh Weda. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 2. Hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Hukum Hindu adalah hukum agama dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebagai hukum agama, hukum Hindu dapat disejajarkan atau disamakan dengan hukum yang lainnya yang berlaku di wilayah tertentu di mana umat sedharma berada. Dalam arti yang sebenar-benarnya, sebagai hukum agama, hukum Hindu disamakan pengertiannya dengan dharma yang bersumber pada rata. Dalam praktiknya di dalam masyarakat, memang tampak gejala yang bertautan antara hukum Hindu dengan hukum adat. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, Agama, Daragama, Purwadigama, dan Uttara Manawa memang amat sering dijadikan sumber penyusunan hukum adat. Demikianlah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat telah menyatu saling memelihara di antaranya. Keberadaan adat istiadat di Indonesia patut dipelihara guna mewujudkan cita-cita bangsa ini yang menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur serta bahagia. Demikian tadi penjelasan tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, setelah kalian menyimak video tadi tentang sumber hukum Hindu, mungkin dari bahan materi yang tadi kita simak bareng-bareng itu ada pertanyaan yang kalian tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Salah satunya kelompok Vedanga. Apa yang dimaksud dengan Vyakarana? Sedangkan kelompok Weda, apa yang dimaksud dengan Itihasa dan Arta Sastra? Nah, jadi kelompok Vedanga itu yang salah satunya yang tadi dibilang itu bagiannya adalah Vyakarana. Itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Dan yang kedua tadi Kelompok Weda, apa yang dimaksud dengan Itihasa dan Arta Sastra? Kalau Itihasa itu adalah kumpulan dari cerita, yang dimana cerita itu berasal dari kitab Mahabharata yang menjabarkan tentang 18 parwa itu. Terus apa lagi tadi setelah Itihasa? Arta Sastra. Nah, kalau Arta Sastra itu merupakan kitab suci yang mengatur tentang kewajiban seorang pemimpin. Arta Sastra dan apa lagi satu lagi? Ada yang lain? Ya. Salah satu contoh kitab yang menjabarkan tentang aturan hukum Hindu dan seperti apa kitab sucinya. Nah, salah satu bentuk dari kitab suci yang mengatur tentang sumber hukum Hindu itu dalam agama Hindu adalah Manawa Dharma Sastra. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bukunya. Manawa Dharma Sastra ini adalah
kitab yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Ini intinya. Nah, sedangkan ini Sarasanu saya ini juga sama. Coba. Sama. Di sini juga dia kitab suci yang menjadi salah satu sumber dharma atau tata kehidupan masyarakat yang kaidah-kaidahnya digunakan sebagai panutan etika di masyarakat. Ini. Nah, ada lagi. Ya. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Hindu dalam arti filsafat? Nah, sumber hukum Hindu yang bersifat Dalam arti dalam arti filsafat itu artinya sumber hukum Hindu yang memiliki aturan sama seperti yang ada di salah satu saya ini, yang dalam artian setiap perbuatannya itu diatur oleh aturan. Jadi dia tidak bisa semena-mena. Ibaratnya sebagai contoh, kalau kita sebagai masyarakat ketika keluar dari rumah menggunakan kendaraan harus pakai helm dan membawa SIM. Itu. Jadi ada aturannya. Ada lagi? Sudah. Nah, jadi setelah pemaparan dari video tadi dan pertanyaan yang kalian sampaikan tadi, nah sekarang coba kalian menuliskan perkembangan sumber-sumber hukum Hindu yang tadi ya. Coba dituliskan dan nanti kita coba untuk mendiskusikan. Ya, silakan. Coba dicari materi yang tadi ya, untuk tambahan literasi dalam catatannya. Baik, setelah kalian mencari dan menulis tentang perkembangan sumber hukum Hindu, coba kalian tuliskan di depan tentang hasil analisis atau hasil tulisan kalian dari perkembangan sumber hukum Hindu yang kalian buat tadi. Coba siapa yang mau? Yang bisa? Ya, silakan.
Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etika yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ada yang lain untuk menjabarkan perkembangan? Ya, silakan. Ya, jabarkan. Hukum Hindu yang bersumber pada kitab suci adalah sumber hukum yang tertulis bagi umat Hindu yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan agama. Ada yang disebut Sruti dan ada pula yang disebut Smriti. Ada yang lain? Silakan. Ya. Ya, jelasin. Satu, sumber hukum Hindu menurut sejarah. Sini. Sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauannya dan penulisannya mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu itu terutama dalam rangka pengamatan masalah aspek-aspek politiknya, filosofinya, sosiologinya, kebudayaannya, dan hukumannya, sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. 2. Sumber hukum Hindu menurut sosiologis. Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hubungan budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. 3. Sumber hukum dalam arti filsafat. Filsafat adalah ilmu fikir. Dalam ilmu filsafat terlihat berbagai macam ilmu, terutama ilmu etika, epistemologi, dan metafisika. 4. Sumber hukum dalam arti formal menurut Weda. Sumber yang dibuat berdasarkan bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif, itu artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang ada. Ya, terima kasih. Baik, setelah kalian
mencari dan menulis tentang perkembangan sumber hukum Hindu, coba kalian tuliskan di depan tentang hasil analisis atau hasil tulisan kalian dari perkembangan sumber hukum Hindu yang kalian buat tadi. Coba siapa yang mau? Yang bisa? Ya, silakan. Dijelaskan ya. Perkembangan sumber hukum Hindu dalam aturan tata negara. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etika yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ada yang lain untuk menjabarkan perkembangan? Ya, silakan. Jabarkan. Hukum Hindu yang bersumber pada kitab suci adalah sumber hukum yang tertulis bagi umat Hindu yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan kegiatan agama. Ada yang disebut Sruti dan ada pula yang disebut Smriti. Ada yang lain? Silakan. Ya, jelasin. Satu, sumber hukum Hindu menurut sejarah. Sini. Sumber hukum Hindu yang digunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauannya dan penulisannya mengenai pertumbuhan dan kejadian hukum Hindu itu terutama dalam rangka pengamatan masalah aspek-aspek politiknya,
filosofinya, sosiologinya, kebudayaannya, dan hukumannya, sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. 2. Sumber hukum Hindu menurut sosiologis. Sosiologi mempelajari ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah kelompok manusia pada daerah tertentu yang mempunyai hubungan, baik hubungan budaya, agama, bahasa, dan lain-lain. 3. Sumber hukum dalam arti filsafat. Filsafat adalah ilmu fikir. Dalam ilmu filsafat terlihat berbagai macam ilmu, terutama ilmu etika, epistemologi, dan metafisika. 4. Sumber hukum dalam arti formal menurut Weda. Sumber yang dibuat berdasarkan bentuk yang dapat menimbulkan hukum positif, itu artinya dibuat oleh badan atau lembaga yang ada. Nah, ya, makasih. Ya, tadi setelah dianalisis hasil dari materi dari pembelajaran sumber-sumber hukum itu, jadi bisa didapatkan bahwa sumber hukum itu merupakan satu aturan atau tata negara, yang pertama. Yang kedua, hukum Hindu yang bersumber pada kitab suci. Dan yang ketiga, sumber hukum Hindu berdasarkan pengetahuan yang bisa dibedakan menjadi 4. Tuh. Pembahasannya mengapa sumber hukum Hindu itu disebut dengan aturan atau tata negara? Karena sumber hukum itu merupakan bagian dari sebuah masyarakat yang dimana di dalamnya itu harus memiliki aturan. Kalau tidak ada aturan, mereka akan lebih, ibaratnya itu tidak terkontrol, maka dibuatkan sebuah aturan. Tuh. Yang kedua, sumber hukum itu bersumber pada kitab suci. Kitab suci itu bersumber atau yang ditulis berdasarkan kitab suci yang bersumber pada sumber hukum itu yang ditulis untuk umat Hindu dalam melaksanakan suatu upacara. Jadi dalam upacara itu punya aturan-aturan sendiri. Dan yang ketiga, terakhir, analisisnya adalah hukum Hindu berdasarkan pengetahuan dibedakan menjadi 4 itu. Yang pertama dari sejarah, tadi kita dari awal kita bahas. Dan sosiologi itu adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, kalau filsafat itu adalah aturan dalam etika. Dan yang keempat itu dalam bentuk formal, yaitu disebut dengan hukum positif, yaitu hukum yang dibuat dengan dari lembaga-lembaga yang ada dengan sah. Baik, jadi setelah kita mempelajari tentang sumber-sumber hukum Hindu pada hari ini, jadi bagaimana kita sebagai manusia di dalam masyarakat itu harus memiliki etika atau aturan di dalam menjaga kebersamaan. Ya, jadi mari kita bersama-sama mematuhi aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Dan dari kita sebagai pelajar, sebagai guru, bapak sebagai guru itu harus mengikuti aturan sekolah, dan siswa pun harus mengikuti aturan-aturan sekolah. Jadi di sini sudah jelas bahwa segala sesuatu itu ada aturannya atau sumber hukumnya. Ya, setelah kita memahami materi yang telah kita sampaikan hari ini untuk
penilaian pengetahuan kalian, Bapak akan memberikan tugas pengetahuan, di mana tugasnya itu kalau dicatat ya, dicatat. Satu, apa yang dimaksud hukum Hindu? Jelaskan. Sudah? Yang kedua, jelaskan sejarah awal perkembangan hukum Hindu. Ya. Dari itu tugasnya silakan dikerjakan, dan nanti untuk tugas berikutnya di pertemuan berikutnya maksudnya silakan kalian pelajari materi isi dari sumber-sumber hukum Hindu. Untuk hari ini pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini, dan untuk si Wiguna, si Gusti dan si Nana sudah baik memberikan pemaparan untuk hari ini dalam materi sumber-sumber hukum Hindu. Jadi untuk kedepannya agar bisa yang lain memberikan pemaparan yang lebih bagus lagi. Nah, hari ini cukup sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan Bapak akhiri pertemuan ini dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.